diriku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan membahas tentang hasil diskusi kami tentang teknik pengendalian hama. Sebelum mulai ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Putri Namira dengan akronim 043 dan teman-teman saya. Saya Dinda Ninda Putri dengan akronim 041. Dan saya Jen Evana dengan akronim 042. Di sini saya akan membacakan terlebih dahulu, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Next. Latar belakang. Indonesia merupakan negara agraris yang sebagian besar penduduknya hidup atau bekerja pada sektor pertanian, sehingga pembangunan pertanian memegang peranan penting dari keseluruhan perekonomian nasional. Namun, masalah kerusakan tanaman akibat serangan hama telah menjadi bagian dari budidaya pertanian sejak manusia mengusahakan pertanian ribuan tahun yang lalu. Oleh karena itu, sebagai mahasiswa, kita perlu ikut andil untuk mengetahui cara memelihara serta mengendalikan hama berdasarkan jenis tanaman. Dengan menyelaraskan kemajuan teknologi, dapat memudahkan usaha dalam bidang pertanian dalam mengendalikan hama dan penyakit tanaman yang ramah terhadap lingkungan. Next. Teknik pengendalian hama. Teknik pengendalian hama adalah suatu teknik pengaturan makhluk-makhluk atau organisme pengganggu yang disebut hama yang merusak tanaman. Akibat hal ini dapat membuat tanaman rusak atau mati dan dapat juga menurunkan nilai jual tanaman atau hasil produksi dari tanaman tersebut. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dinda. Baik, untuk selanjutnya adalah kultur teknis. Pengendalian kultur teknis merupakan teknik pengendalian organisme pengganggu tanaman dengan menggunakan cara pengolahan lahan yang sesuai untuk pertumbuhan tanaman yang dibudidayakan serta menciptakan keadaan lahan yang tidak sesuai dengan lingkungan hidup OPT. Contoh tanaman yang dapat mengganggu yang dapat menggunakan teknik kultur teknis yaitu tanaman kedelai yang terserang hama, kutu kebul, Bemisia tabasi atau Genadius. Yang kedua adalah varietas lahan, yaitu pengendalian hama dengan tanaman atau varietas tahan hama dengan cara menanam tanaman yang tahan terhadap serangan hama. Cara ini merupakan cara pengendalian yang efektif dan murah dan tidak berbahaya bagi lingkungan. Contohnya penggunaan berbagai varietas padi tahan hama warna coklat yang bisa mengendalikan hama warna coklat. Next. Yang ketiga adalah pengendalian secara fisik dan mekanik. Pengendalian secara fisik adalah pengendalian yang menggunakan atau mengubah faktor lingkungan fisik sedemikian rupa dengan tujuan mematikan atau menurunkan populasi hama. Teknik mekanik contohnya antara lain pengambilan menggunakan tangan atau kelompok telur penggerek batang, gerobokan, pengendalian hama tikus dengan menggunakan alat, memasang perangkap atau menangkap hama dengan menggunakan perangkap yang diletakkan di tempat yang sering dilalui oleh hama. Yang keempat adalah hayati. Pengendalian hama secara hayati adalah pengendalian hama dengan cara biologi dengan menggunakan musuh-musuh alaminya atau agen pengendali biologi seperti patogen, predator, virus, bakteri, parasit, dan lain-lain. Intinya, pengendalian secara hayati artinya pengendalian hama dengan memanfaatkan atau memanipulasi musuh alami untuk mengendalikan hama. Selanjutnya akan dibacakan oleh Jihan. Pengendalian hama terpadu adalah pengendalian hama dan penyakit tanaman dengan pendekatan ekologi yang bersifat multidisiplin untuk mengelola populasi hama dan penyakit dengan menerapkan berbagai teknik dan pengendalian yang kompatibel atau sesuai.
Sistem pengendalian hama terpadu memiliki 4 prinsip dasar yang mencerminkan konsep pengendalian hama dan penyakit yang berwawasan lingkungan, yaitu budidaya tanaman sehat, pemanfaatan musuh alami, pengamatan dan pemantauan rutin, petani sebagai ahli PHT. Konsep pengendalian hama dapat dikatakan sebagai sistem PHT jika mencerminkan konsep pengendalian hama dan penyakit yang ramah lingkungan dengan ciri-ciri sebagai berikut. Penerapan sistem pengendalian hama terpadu PHT dilakukan secara bersistem, terpadu, dan terkoordinasi dengan baik. Mempertahankan produksi dan mengedepankan kualitas produk pertanian. Mengurangi dan membatasi penggunaan pestisida kimia. Sasaran adalah produksi dan ekonominya tercapai tanpa merusak lingkungan hidup dan aman bagi kesehatan manusia. Penggunaan pestisida kimia merupakan alternatif terakhir apabila teknik pengendalian yang ramah lingkungan tidak mampu mengatasi. Mempertahankan populasi hama atau tingkat serangan hama di bawah ambang ekonomi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.